Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 8, akan mempresentasikan terkait pendapatan negara. Anggota kelompok diantaranya ada Ukhtina Rifti Lutfia Razan, kemudian ada saya sendiri Karyani, kemudian Ukhtina Sofi Agustina, dan juga ada Akhuna Daud Fuadi. Yang pertama saya akan menyampaikan terkait pengertian pendapatan negara. Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan, kegiatan, dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya tugas pemimpin dalam kenegaraan itu adalah riayah syu'unil ummah, mengurus urusan rakyatnya. Uang pemasukan negara itu seharusnya digunakan untuk kebutuhan negara atau kebutuhan rakyat dalam suatu negara tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yang kami tulis di sini ada pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain sebagainya. Namun, sumber pemasukan negara menurut Imam Al-Mawardi atau pemasukan negara atau pendapatan negara kurang lebih ada 5. Di antaranya ada zakat, ada ghanimah, ada fai, ada kharaj, ada jizyah. Ini dalam Islam. Pengeluarannya dialokasikan kepada siapa? Ada fuqara untuk para orang-orang fakir, lil masakin untuk orang-orang miskin, ibnu sabil fi sabilillah, mujahidin fi sabilillah, dan seluruh masyarakat, tergantung prioritas negara. Namun kenyataannya adalah Indonesia sendiri pendapatan paling besar adalah dari pajak. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya pendapatan negara itu ada apa saja. Ada pajak, ada non pajak, dan lain sebagainya. Sumber pendapatan negara berasal dari 3 sektor, yaitu pajak, dan hibah. Dari 3 sumber ini nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis sumber pendapatan negara. Yang pertama, pajak. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, dan pajak bea cukai. Kemudian yang kedua, non pajak. Sumber pendapatan negara dan pajak terdiri dari keuntungan BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, perangsitaan, percetakan uang, dan sumbangan. Kemudian yang ketiga, hibah. Sumber pendapatan negara dalam bentuk hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah secara sukarela, diberikan tanpa adanya kontrak tertentu dan bukan bersifat pinjaman. Melanjutkan pembahasan tentang undang-undang yang berkaitan dengan pendapatan negara. Ada 2 undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah undang-undang yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang pertama yaitu definisi keuangan negara. Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. B. Ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk kekayaan negara yang dikelola atau dipisahkan. Menetapkan bahwa keuangan negara dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. C. Asas umum pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada asas akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan oleh lembaga audit eksternal yang independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara profesional dan akuntabel, serta digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai prinsip good governance. Lalu Undang-Undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan landasan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur secara rinci bagaimana keuangan negara dikelola, mulai dari penerimaan, pengeluaran hingga pertanggungjawaban. Ada beberapa hal juga yang dibahas dalam undang-undang ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian-pengertian penting seperti perbendaharaan negara, kas negara, piutang dan utang, dan lain-lain. B. Struktur organisasi menjelaskan peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara, seperti Menteri Keuangan, pengguna anggaran, bendahara, dan lain-lainnya. C. Proses anggaran mengatur proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN dan APBD. Tujuan utama undang-undang ini adalah menjamin penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Yang terakhir, memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan selanjutnya tentang studi kasus yang akan disampaikan oleh Sofia Agustina. Kemudian terkait studi kasus yang pertama adalah tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Sebagaimana kita tahu, berita yang sangat viral yaitu Apple mengajukan permintaan tax holiday selama 50 tahun kepada pemerintah Indonesia. Beberapa waktu belakangan ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone seri 16, iPhone seri terbaru ini dilarang masuk ke Indonesia. Setelah dibuka alasannya dari pemerintah, terungkap bahwasanya Apple ini dikabarkan meminta pembebasan pajak atau yang kita sebut tax holiday selama 50 tahun. Sebenarnya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan tax holiday kepada investor asing itu sudah sangat sering dilakukan. Namun tujuannya itu adalah untuk menarik investor asing, terutama di sektor strategis seperti teknologi dan energi. Namun yang diberikan pemerintah itu adalah dalam jangka waktu yang terbatas, gak 50 tahun gitu. Jadi permintaan Apple untuk tax holiday selama 50 tahun itu nggak masuk akal. Dan pemerintah menganggapnya itu terlalu berlebihan dan nggak sebanding dengan kontribusi yang diberikan kepada Indonesia. Selain tax holiday, Apple juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri sebesar 40% baik dari bahan dan jasanya untuk dapat menjual produk di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan mendorong industri lokal serta membangun dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Sayangnya, sertifikat TKDN yang dimiliki Apple itu telah kadaluarsa dan belum diperbarui. Apple juga diharapkan untuk memenuhi komitmen investasinya sebesar 1,71 triliun, yang dimana faktanya dalam perealisasiannya Apple itu baru memberikan 1,48 triliun, yang dimana itu masih kurang sebesar 240 miliar. Kemudian ada kabar desas-desus bahwasanya iPhone seri terbaru yaitu iPhone seri 16 itu sudah legal di Indonesia. Namun hal ini dibantah, yang berarti itu adalah kabar hoax, di mana jubir Kementerian Perindustrian Febri Hedri Antoni Arif mengatakan bahwasanya TKDN iPhone seri 16 ini masih membutuhkan waktu yang lama untuk terrealisasi sampai Apple menyelesaikan masalah hutang piutang investasinya di periode 2020-2023. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan tawaran pre-order iPhone 16. Studi kasus yang kedua adalah korupsi dalam pengelolaan anggaran. Kami menarik satu kasus di sini adalah terkait korupsi yang dilakukan oleh MRA, Direktur PT Asa Baru Daya Cipta Lestari Asa Baru di Kalimantan Selatan. Menurut penyelidikan, sejak 8 Oktober 2024, MRA diduga menyalahgunakan dana untuk program yang disetujui oleh pemerintah daerah. Dana tersebut dari penyertaan modal yang dianggarkan melalui APBD Barangan. Dana tersebut diduga digunakan tanpa adanya rencana bisnis tahunan atau RBT dan rencana kegiatan bisnis RKB yang disetujui oleh Bupati Balangan selaku pemegang saham PT Asa Baru. Penyimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih dari 19 miliar. Kejaksaan Kalsel menilai bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur ini berbahaya bagi pengelolaan anggaran daerah. MRA kini ditahan di Lapas Kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin selama 20 hari ke depan, serta surat perintah penahanan telah dikeluarkan pada 11 November 2024. MRA dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18
Pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yuni Priyono menjelaskan bahwa kasus ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam memberantas korupsi di daerah. Ia menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, juga menghambat pembangunan, merampas hak rakyat, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kemudian kasus yang ketiga adalah ketergantungan pada hutang luar negeri. Utang Indonesia per Oktober 2023 naik menjadi 7.950,52 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan dengan utang Indonesia pada September 2023, yaitu sebesar 7.891,61 triliun. Posisi utang pada Oktober 2023 didominasi oleh utang dari surat berharga negara (SBN) yang terdiri dari SBN domestik mencapai 5.677,55 triliun dan SBN valuta asing (falas) mencapai 1.331,35 triliun. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan utang pemerintah salah satunya digunakan untuk pendalaman pasar domestik hingga lebih terjaga dari fluktuasi mata uang luar. Justinus juga menyebutkan utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang. Meskipun utang Indonesia hampir mencapai 8.000 triliun, Justinus mengatakan pengelolaan defisit APBN dan utang pemerintah masih aman sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, utang pemerintah dikelola secara prudent dan terukur agar bermanfaat besar bagi Indonesia. Di sisi lain, ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies, CELIOS, Bima Yudhistira mengatakan, kenaikan hutang Indonesia dikhawatirkan tidak mencerminkan produktivitas ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan utang yang naik tapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi hanya 5%, tetapi pertumbuhan utang lebih tinggi yakni 6%. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa persentase utang masih di bawah ketentuan undang-undang, utang Indonesia ini sudah masuk ke debt overhang. Kita masuk pada solusi. Solusi apa yang bisa kelompok kami sampaikan kepada teman-teman? Ini bukan kelompok kami yang menawarkan, akan tetapi Allah dan Rasulnya yang menawarkan. Jauh sebelum terjadinya kasus-kasus yang pernah ada, yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, di Indonesia khususnya, solusinya hanya satu, yaitu kembali kepada syariat Islam. Solusi untuk keuangan negara pada saat ini ialah kembali kepada sistem yang telah Allah tetapkan dan yang Rasulullah SAW terapkan. Ada yang menarik dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala alaih dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwasannya laisa lil insani an yakhruja 'an asy-syari'ati fi syai'in min umurihi, bal kullu ma yasluhu lahu fa huwa fi asy-syar'i min usulihi wa furu'ihi wa ahwalihi wa a'malihi wa siyasatihi wa muamalatihi wa ghairi dzalik. Manusia tidak lepas atau tidak boleh keluar dari syariat dalam urusan apapun sepanjang kehidupannya. Fi syai'in min umurihi, apapun dalam setiap urusannya. Bal kullu ma yasluhu lahu fa huwa fi syar'i. Bahkan setiap apapun, setiap hal yang mengantarkannya kepada kebaikan itu ada dalam syariat. Mulai dari perkara usul, itu min usulihi wa furu'ihi, perkara-perkara furu', wa ahwalihi, dari urusan kehidupannya, wa a'malihi, urusan pekerjaannya, wa siyasatihi, bahkan sampai urusan kenegaraan telah diatur oleh Islam, wa muamalatihi, sosialnya dengan masyarakat dan sebagainya, wa ghairi dzalik. Ya, maka demikian solusi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Jazakum sa'adat ad-darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.